Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membagikan 5 metode budidaya kutu air yang paling saya rekomendasikan untuk budidaya kutu air jangka besar dengan hasil yang memuaskan. Nah, oke teman-teman, untuk cara yang pertama yaitu budidaya menggunakan green water atau yang biasa kita sebut dengan air hijau. Green water ini bisa menjadi hijau karena adanya tumbuhan alga atau yang biasa disebut alga hijau ya teman-teman. Alga ini termasuk tumbuhan ganggang bersel satu dan tidak terlihat tanpa menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Untuk cara mempercepat pertumbuhan alga ini, sinar matahari merupakan faktor utama yang akan mempengaruhi pertumbuhan alga. Nah, selanjutnya untuk kelebihan budidaya menggunakan green water yang pertama yaitu dapat dibuat dan dibudidayakan sendiri dengan mudah ya teman-teman. Untuk cara membuatnya teman-teman bisa lihat dalam video yang direkomendasikan di pojok kanan atas ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk kelebihan budidaya menggunakan green water yang kedua yaitu bahan untuk membuatnya ini sangat mudah karena hanya membutuhkan pupuk organik yang bisa dicari di toko-toko pertanian. Nah, selanjutnya untuk kelebihan yang ketiga, air tidak bau sehingga ketika diaplikasikan di daerah perkotaan yang padat penduduk tidak akan mengganggu karena adanya bau yang menyengat. Nah, selanjutnya untuk kekurangan budidaya menggunakan green water ini, yang pertama, green water ini pada umumnya dibuat dengan minimal waktu 4 hari untuk menjadi sempurna, sehingga harus menunggu 4 hari terlebih dahulu dan kemudian baru bisa untuk dimasuki starter kutu air. Selanjutnya kekurangan yang kedua, green water ini dapat bertahan bagus untuk perkembangan hanya dalam waktu kurang lebih 2 minggu saja, dan kemudian harus diganti dengan proses pembuatan kembali. Untuk kekurangan yang ketiga, green water ini jika tidak kena sinar matahari akan membutuhkan waktu lama untuk proses air menjadi hijau sempurna, sehingga ketika dibuat pada waktu musim hujan tentunya akan memakan waktu yang lebih lama. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel ini ya, dan klik tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini, cuslah. Selanjutnya untuk metode budidaya kutu air yang kedua yaitu budidaya kutu air menggunakan air bekas lele. Pada umumnya budidaya dengan cara ini hanya memanfaatkan air kurasan dari proses pergantian air lele. Air lele ini juga terbukti sangat bagus untuk perkembangan kutu air. Untuk kelebihannya, kita tidak perlu mengeluarkan biaya karena di sini hanya memanfaatkan air bekas yang seharusnya dibuang untuk kita manfaatkan kembali. Untuk kekurangannya, tidak semua orang suka membudidayakan lele, sehingga untuk media ini hanya bisa dimanfaatkan oleh para peternak lele saja ya teman-teman. Yang ketiga yaitu budidaya kutu air dengan green water Corella. Tentu sudah tidak asing lagi dengan air ini. Air Corella ini juga terbukti sangat bagus untuk media ternak kutu air. Seperti green water biasa, ini juga merupakan sejenis alga yang bersel tunggal yang merupakan makanan paling lengkap dan mengandung vitamin B12 yang sangat tinggi. Sehingga green water Corella ini juga sangat cocok untuk sumber makanan utama bagi Artemia, Rotifera, Daphina, dan juga kutu air. Selanjutnya untuk kekurangan air Corella ini, harga air Corella yang sangat mahal sehingga banyak orang memilih untuk menggunakan media lain untuk budidaya kutu air. Kekurangan yang kedua yaitu proses waktu. Kembali lagi ke waktu karena Corella ini juga harus mengulturnya terlebih dahulu dengan waktu antara 3-4 hari dengan menggunakan pupuk yang sudah diracik untuk kultur Corella. Selanjutnya untuk metode budidaya kutu air yang keempat yaitu budidaya kutu air menggunakan kotoran burung puyuh. Kotoran burung puyuh ini juga terbukti sangat bagus untuk budidaya kutu air dengan hasil yang sangat memuaskan. Kita hanya perlu memasukkan kotoran tersebut dalam air, kemudian
ketika air tersebut sudah siap, hanya perlu memasukkan starter kutu airnya. Kemudian dalam 4 hari sudah bisa untuk kita panen secara terus-menerus. Selanjutnya untuk kekurangannya, hanya sebagian orang saja yang memelihara burung puyuh, sehingga kita sulit untuk mencarinya. Kekurangan yang kedua yaitu proses kesempurnaan air. Pada umumnya membutuhkan waktu 1-2 minggu untuk menunggu air tersebut menjadi sempurna dan siap untuk ditebar bibit kutu air. Selanjutnya untuk metode yang terakhir yaitu budidaya kutu air dengan memanfaatkan air endapan. Air endapan ini juga terbukti sangat bagus untuk budidaya kutu air, karena pada dasarnya air yang mengendap pastinya akan banyak tumbuh bakteri-bakteri mikroalga yang disitu merupakan pakan utama bagi kutu air. Selanjutnya untuk metode budidaya ini kekurangannya yaitu memanfaatkan air endapan pastinya membutuhkan kolam yang besar, sehingga tentu membutuhkan banyak biaya untuk proses pembuatan kolamnya. Kekurangan yang kedua, proses mengendapkan tentu juga membutuhkan waktu hingga berminggu-minggu agar mikroalga dalam air berkembang banyak terlebih dahulu, apalagi ketika menggunakan air sumur yang bersih. Nah, oke teman-teman, metode mana yang teman-teman gunakan untuk budidaya kutu air saat ini? Silahkan teman-teman bisa komen di bawah ini. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.